Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlas wa fil qawli wan niyyati wal amal. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini kita kajian online. Kalau sebelumnya ada online dan ada offline, karena hari ini hari libur, jadi kita tetap kajian tentang akidah. Sementara sambungan pengajian sebelumnya tentang fikih akan dilanjutkan insya Allah pada hari Jumat depan. Berhubung ada beberapa orang yang offline supaya materi yang sebelumnya nyambung. Itu. Jadi hari ini kita khususkan tentang kajian tentang pokok-pokok akidah, di mana wajib bagi setiap mukallaf untuk mengetahuinya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, penjelasan tentang makna dua kalimat syahadat. Wajib bagi semua mukallaf untuk memeluk agama Islam. Mukallaf, balik, berakal, sampai padanya pokok dakwah Islam. Bila syarat ini telah sampai kepada mereka, maka wajib kepada mereka, bila dia non-muslim, wajib segera masuk Islam. Adapun bila dia muslim, maka dia wajib menetapi keislaman selama-lamanya, meyakini Islam selama-lamanya, tidak boleh berencana untuk keluar suatu saat nanti. Karena bila dia berencana untuk keluar suatu saat nanti, maka kufur seketika dia berencana. Atau ragu-ragu pada keislaman, ragu-ragu pada Allah, ragu tentang Nabi, ragu tentang sifat-sifat Allah, atau ragu adanya Allah, ragu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ragu terhadap Al-Qur'an, apakah Al-Qur'an itu benar dari Allah ataukah dari Nabi Muhammad. Kalau ini masih terjadi pada seorang muslim, pada yang orang mengaku muslim, maka dia belum Islam. Kewajiban dia apa tadi? Menetapi keislaman selama-lamanya. Kemudian tidak berencana untuk keluar suatu saat dari Islam dan tidak boleh ragu terhadap keislaman ini. Dia harus meyakini selama-lamanya. Alhamdulillah, karena kita dilahirkan dalam kondisi seorang muslim, sehingga tidak ada balasan bagi seorang muslim kecuali kekal selama-lamanya di dalam surga. Dapat dibayangkan seandainya Allah menakdirkan seseorang itu menjadi kafir, Allah kuasa mentakdirkan seperti itu, tapi alhamdulillah kita ditetapkan oleh Allah untuk menjadi orang muslim. Ini adalah hal yang perlu kita syukuri dalam hidup kita. Karena iman adalah sesuatu yang paling berharga melebihi langit dan bumi ini. Karena imanlah kita dapat kekal di dalam surga. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk menetapi keislaman selama-lamanya. Tidak boleh berencana untuk keluar suatu saat. Kemudian, lalu melaksanakan semua hukum yang diwajibkan kepadanya. Bagi orang yang sudah mukallaf, tadi kalau non-muslim wajib masuk Islam. Yang Islam menetapi keislaman selama-lamanya. Kemudian wajib kepada dia untuk melaksanakan segala hukum yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Wajib menjalankan perintah dan wajib bagi dia untuk menjauhi semua larangan Allah. Bagaimana cara dia mengetahui mana perintah dan mana larangan? Tentu adalah dengan cara mempelajari ilmu agama. Tanpa mempelajari ilmu agama, mustahil dia bisa mengetahui mana perintah, mana larangan. Dengan hanya meniru-niru, jangan-jangan yang dia tiru itu ternyata tidak sesuai dengan ketetapan syarak. Oleh karena itu perlu belajar pada guru, yang guru itu
bersambung sanadnya sampai ke Rasulullah. Bukan dari Google, bukan dari media-media yang lain. Kita belajar ilmu agar kita bisa memilih mana media yang bisa kita tonton. Tidak semua bisa kita tonton. Nah, kemudian di antara hal yang wajib diketahui dan diyakini secara mutlak bagi seorang mukallaf dan diucapkan seketika jika mukallaf itu kafir adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya bahwa jika dia mukallaf seorang kafir, dia telah balik, telah balik, berakal, dia tidak gila, kemudian telah sampai kepada dia pokok dakwah la ilaha illallah, dia pahami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia pahami itu, maka dia wajib masuk Islam dengan mengucapkan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wajib mengucapkan syahadat. Tidak bisa dia hanya mengatakan saya percaya Islam yang benar namun tidak mengucapkan syahadat. Wajib hukumnya bagi dia untuk mengucapkan syahadat. Bagi yang non muslim yang ingin masuk Islam. Adapun bila kafir itu ada dua ya, ada kafir yang memang kafir asli karena orang tuanya memang orang tuanya dia keturunan dari kafir. Ada juga kafir orang murtad. Orang murtad ini artinya dia Islam. Sebelumnya dia Islam. Dia lahir dari kedua orang tua muslim. Namun dalam perjalanan dia melakukan kemurtadan. Dia melakukan hal-hal yang menyebabkan terputusnya keislaman dia. Apakah itu sebab dari perkataan dia atau keyakinan dia atau perbuatan dia yang telah mengeluarkan dia dari Islam? Karena tidak ada jaminan bahwa orang lahir dalam keadaan muslim akan mati dalam keadaan muslim. Tidak ada jaminan. Bila dalam perjalanan sebagai seorang muslim dia melakukan kekufuran, artinya dia memutuskan keislaman, artinya dia telah murtad, dah keluar dari Islam dengan sebab perkataan. Dia mungkin pernah mencaci maki Allah, mencaci maki Nabi, ataupun dia pernah meyakini keyakinan-keyakinan yang keliru. Dia pernah meyakini bahwa Allah itu adalah benda, misalkan duduk di atas arash, bentuknya gede, misalkan dia yakini seperti itu, maka atau dia ada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Katakanlah misalkan dia pernah melemparkan mushaf ke dalam tong sampah misalkan, ini menyebabkan terputuslah keislaman seseorang. Nah, dengan terputusnya keislaman seseorang, maka dia wajib seketika untuk kembali ke dalam agama Islam. Wajib dia kembali ke dalam agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat pula. Sebagaimana tadi orang non-muslim yang kafir asli, wajib hukumnya dia masuk Islam seketika. Demikian juga orang Islam. Dia wajib, orang Islam yang sudah murtad, dia wajib kembali ke dalam Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seketika, tidak boleh ditunda. Menunda-nunda berarti menunda, terus dia membiarkan diri dalam kekufuran dan terus dia dalam keadaan dosa terus. Nah, dia wajib masuk Islam seketika, tidak boleh ditunda. Bahkan saking tidak boleh ditundanya, jika ada orang yang ingin masuk Islam mengatakan kepada kita saya ingin Islam, maka Islamkan dia dengan mensyahadatkan dia. Tidak perlu kita katakan sebentar saya cari orang, saya cari tengku, saya cari ulama. Tidak perlu kita langsung syahadatkan. Kita syahadatkan karena kenapa? Ketika kita membiarkan mencari orang atau mengatakan kepada dia nanti aja ketika kamu udah paham, belajar dululah agama Islam. Kalau itu dikatakan maka telah kufur orang yang menunda orang untuk masuk Islam. Wajib kita Islamkan seketika orang yang mau masuk Islam. Orang yang murtad yang mau masuk Islam juga dia bersyahadat. Dia bersyahadat sendiri juga bisa. Misalkan dia bersyahadat mengucapkan dua kalimat syahadat, niat dia masuk Islam, maka dia telah sah Islamnya. Nah, itu dia yang wajib diketahui oleh setiap individu muslim. Jadi setelah dia wajib menetapi keislaman, wajib meyakini selama-lamanya, dan wajib diucapkan seketika oleh orang non-muslim ketika dia masuk Islam, wajib seketika dia masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, dan bagi orang murtad juga mengucapkan dua kalimat syahadat. Perbedaannya adalah jika kafir itu kafir murtad, maka kita jelaskan dulu kafir asli. Ketika dia kafir asli, artinya orang kafir dari orang tuanya itu orang kafir, dia masuk Islam, maka terhapus semua kejelekan-kejelekan, dosa-dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya, dia telah hapus. Sekarang dia mulai lembaran baru setelah dia bersyahadat.
Dia mulai lembaran baru, dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia solat, dia puasa, semua kesalahan-kesalahan di belakang telah dihapuskan. Berbeda dengan orang yang Islam yang sudah murtad. Bila orang Islam dia murtad, maka orang yang murtad ini setelah dia wajib seketika dia masuk Islam, maka semua amalan-amalan dia telah hapus. Amalan dia telah hapus. Artinya apa? Yang tinggal adalah dosa-dosa. Berbeda kasus dengan orang yang baru masuk Islam. Yang tinggal tadi orang yang murtad, dosa-dosa, amalannya hapus, nggak enak. Nah, itu ada pada pembahasan tentang riddah di depan nanti. Nah, inilah yang perlu diketahui. Kemudian, apa makna syahadat yang kita bacakan tadi? Makna asyhadu an la ilaha illallah. Apa maknanya? Aku mengetahui, aku meyakini, dan aku mengakui dengan lidahku bahwa tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Jadi, aku mengetahui, aku meyakini, aku mengakui dengan lidahku. 3 pengakuan ini, setelah mengetahui, dia wajib hatinya itu meyakini, wajib diakui dengan lidahnya bahwa tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah saja. Jadi, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Artinya, sesembahan selain Allah tidak benar. Kalau orang Yahudi yang menyembah katanya Tuhan mereka ada di atas arasy, rambut ikal, kulit sawo matang bersemayam di atas sana, ini bukan Tuhan. Karena Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Kalau orang Nasrani berkata bahwa Tuhan mereka ada di atas sana, katanya di atas langit, ini juga bukan Tuhan. Dan sebagaimana pengakuan mereka bahwa Nabi Isa adalah Tuhan, Nabi Isa juga bukan Tuhan. Nabi Isa adalah hamba dan Rasul Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad diutus untuk umat Islam, Nabi Isa juga diutus kepada umat Islam. Seluruh para nabi diutus oleh Allah untuk membawa agama Islam. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad yang membawa agama Islam, nabi-nabi sebelumnya juga membawa agama Islam. Bukan Nabi Isa membawa agama Nasrani, tidak. Bukan Nabi Musa membawa agama Yahudi, tidak. Dan tidak ada juga pernyataan agama samawi, karena agama samawi hanya satu, yaitu Islam. Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu ma'syarul anbiya ka ikhwatin li'allat dinuna wahid wa ummahatuna syatta. Kami para nabi-nabi Allah itu ibarat saudara kandung, satu ayah beda ibu. Satu ayah beda ibu. Yang dimaksud satu ayah beda ibu adalah satu ayah dengan tauhid yang sama, dengan menyembah Allah yang tidak serupa dengan makhluknya. Inilah yang disampaikan kepada seluruh umat, bahwa Allah satu-satunya yang layak disembah, tidak ada sekutu baginya, Allah ada tanpa tempat. Ini yang disampaikan oleh semua para nabi. Wa ummahatuna syatta artinya adalah syariatnya yang berbeda-beda. Syariat Nabi terdahulu ada perbedaan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada syariat Nabi Adam boleh nikah kandung, pada syariat Nabi kita Nabi Muhammad tidak boleh nikah kandung. Kalau pada syariat Nabi Adam nikah kandung tapi harus berbeda bukan yang sama lahir. Kembar kan terus anak Nabi Adam, kembar dua. Lahirnya kembar terus 40 kali lahir, dan yang lahir 2 ini tidak boleh nikah sesama yang sama lahir, tapi dia harus menyilang ke yang lain. Ini tanda adanya syariat pada masa Nabi Adam. Menikah masih boleh kandung. Pada syariat Nabi Syith, menikah tidak boleh lagi kandung, tapi masih boleh menggandeng 2 adik kakak. Pada syariat Nabi kita Nabi Muhammad tidak boleh menggandeng 2 adik kakak kecuali salah satunya meninggal. Ini contoh perbedaan syariat. Namun cara menyembah Allah tetap sama semenjak dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad menyempurnakan syariat terdahulu, bukan membawa agama Islam. Jadi Nabi Isa tidak membawa agama Nasrani, Nabi Musa tidak membawa agama Yahudi. Agama yang benar satu-satunya adalah agama Islam, sebagaimana dibawa oleh para nabi. Nabi Isa juga tidak memerintahkan untuk disembah dirinya dan ibunya. Nabi Isa adalah hamba dan Rasul Allah. Itu. Nah, makna syahadat yang pertama tadi sudah kita kenal, bahwa aku mengakui, aku meyakini, aku mengetahui, aku meyakini, dan aku mengakui dengan lidahku. Pengakuan kita adalah yang kita sembah dengan benar hanyalah Allah. Yang kita sembah dengan benar hanyalah Allah.
Jadi ketika kita mengatakan yang kita sembah dengan benar adalah Allah, yakni tidak ada satupun yang berhak disembah kecuali hanya Allah, yang berhak menerima puncak ibadah kita hanyalah Allah. Karena makna ibadah dalam bahasa adalah puncak perendahan diri dan ketundukan. Makna ibadah adalah puncak perendahan diri dan ketundukan. Jadi, puncak perendahan diri kita hanya kepada Allah. Puncak peribadatan kita hanya kepada Allah. Puncak ketaatan kita hanya kepada Allah. Itu. Oleh karena itu perlu kita jelaskan apa itu makna ibadah supaya juga tidak tergesa-gesa nanti ketika kita mengatakan puncak ibadah hanya kepada Allah, ada puncak ketaatan hanya kepada Allah, ada ketaatan-ketaatan yang bukan puncak. Ada kepatuhan-kepatuhan yang bukan puncak. Yang puncak tadi hanya kepada Allah. Sehingga Imam Taqiyuddin Al-Hafidh Al-Lughawi Taqiyuddin As-Subki mengatakan bahwa makna ibadah adalah puncak kerendahan diri, puncak perendahan diri dan ketundukan. Puncak perendahan diri dan ketundukan kita hanya kepada Allah semata-mata. Ketika kita bilang puncak tadi, tentu akan berimplikasi bahwa jadi ibadah bukan sekedar taat. Jika kita puncak ketaatan kepada Allah, bukan berarti serta-merta ketika kita taat kepada selain Allah langsung murtad, langsung kufur. Tidak. Karena kenapa? Puncak ketaatan kepada Allah. Kalau kita taat kepada orang tua, itu bukan puncak ketaatan. Karena taat kita kepada orang tua dalam rangka menjalankan perintah Allah. Jika orang tua memerintahkan kita untuk melakukan maksiat, tentu kita tidak akan melakukan karena puncaknya bukan kepada orang tua. Taat kita kepada guru bukan puncak ketaatan. Kalau kita taat kepada guru puncak ketaatan, tentu tidak semuanya kita patuhi. Sementara kalau guru sesekali mungkin keliru, memerintahkan suatu hal yang dilarang oleh Allah, tentu juga kita tidak akan mematuhinya karena bukan puncak. Puncak kita adalah ketaatan kita adalah kepada Allah. Nah, dari itu nanti jangan langsung ketika kita mengatakan puncak perendahan diri kita kepada Allah, bukan berarti ketika ada ketaatan selain kepada Allah langsung orang itu jatuh kufur, tidak. Juga ketika kita taat kepada negara, bukan berarti bahwa ketaatan kita kepada negara telah menyebabkan kita syirik. Karena kenapa? Taat kepada selain Allah, tidak. Ketaatan kita pada negara dalam batas taat kepada hal-hal yang diperintahkan yang tidak menentang agama Islam. Gitu. Tidak bertentangan dengan agama kita ketika kita taat hanya kepada negara misalkan. Nah, itu bukan puncak kepada negara. Begitu. Kemudian juga bukan sekedar memanggil, bukan sekedar menyeru, bukan an-nida, bukan sekedar menyeru atau an-nida atau meminta pertolongan dalam kesulitan. Bagaimana yang disebut menyeru atau an-nida? Bukan sekedar kita memanggil seseorang, itu berarti kita sudah syirik atau telah melakukan kekufuran kepada Allah. Contohnya misalkan ada orang berkata ya Rasulullah, memanggil Rasulullah. Ya Rasulullah, sebagian orang berkata ini syirik. Karena kenapa? Telah memanggil selain Allah. Tidak, bukan sekedar memanggil. Bukan sekedar kita memanggil ya Rasulullah sudah syirik, tidak. Karena memanggil Rasulullah itu dulu Rasulullah telah mengajarkan kepada orang buta memanggil beliau. Orang buta datang kepada Rasulullah meminta untuk didoakan agar sembuh dari kebutaannya. Lalu Rasulullah bersabda, jika kamu berkehendak sabar, artinya kesabaran dia karena kebutaannya mendapatkan pahala, diminta sabar oleh Rasulullah, atau jika kamu berkehendak saya doakan. Lalu orang buta ini berkata bahwa kebutaannya itu mudaratnya karena tidak ada yang menyertai beliau, tidak ada yang menemani beliau. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada orang buta ini. Diajarkan apa? Dikatakan oleh Rasulullah, pergi ke tempat wudhu. Berwuduklah, lalu solat 2 rakaat, lalu bacalah doa. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyina Muhammadin nabiyyur rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati. Diajari oleh Rasulullah. Tadi memanggil ya Muhammad.
Memanggil ya Muhammad. Orang buta ini melakukan ini bukan di hadapan Nabi Muhammad, bukan memanggil di hadapan Nabi Muhammad, tapi orang buta ini diperintahkan oleh Rasulullah melakukan sendiri di luar majlis Rasulullah. Setelah beliau melakukan ini, orang buta ini berwudu lalu solat 2 rakaat, membaca doa yang tadi yang berbunyi, wahai Rasul, memanggil ya Rasulullah, ya Allah, aku memohon kepadamu berkat nabimu Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, aku menyebut namamu agar tercapainya hajat-hajatku, dibacakan oleh orang buta di belakang Nabi Muhammad, memanggil Nabi Muhammad, diajari oleh Rasulullah SAW. Ini bukan syirik, tidak semata serta merta ini syirik, tidak. Memanggil Rasulullah ini telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak serta merta memanggil Rasulullah itu atau memanggil kepada selain Allah itu syirik. Itu. Kemudian bukan juga serta merta, bukan sekedar meminta pertolongan umum atau isti'anah. Bukan berarti ketika dalam ayat berbunyi fa iza sta'anta fasta'in billah, apabila kamu minta tolong maka minta tolonglah kepada Allah. Bukan langsung dibalik ketika kita minta tolong kepada selain Allah lalu dah kafir. Tidak. Karena kenapa? Ketika kita minta tolong kepada selain Allah bukan puncak. Ingat tadi puncak hanya kepada Allah. Minta tolong biasa kepada manusia itu tidak apa-apa. Taat biasa kepada selain Allah tidak apa-apa asal tidak melanggar ketaatan kepada Allah. Karena puncak tadi adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar minta tolong saya ya. Itu bukan berarti telah bermakna syirik. Karena bukan sekedar meminta pertolongan secara umum. Juga bukan sekedar takut. Jadi bukan sekedar takut kita telah dikatakan telah keluar dari Islam karena takut kepada selain Allah, juga tidak. Takut kepada hantu, takut kepada tikus, takut kepada selain Allah berbeda. Takut kita kepada Allah adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan karena puncak kita ketaatan kita hanya kepada Allah. Ketika takut kepada tikus, takut kepada benda-benda lain, tentu kita menjauh dari benda itu. Jadi jangan langsung hitam putih bahwa ketika taat atau takut kepada selain Allah langsung syirik. Tidak juga. Karena kenapa? Takut berbeda makna. Takut kepada Allah itu berbeda makna dengan takut kepada selain Allah. Takut kepada Allah tadi kita menjalankan ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah mengawasi kita. Kita tahu bahwa Allah melihat kita walaupun kita tidak bisa melihat Allah. Allah mengawasi kita. Nah, itu takut kita kepada Allah, takut melakukan maksiat kepada Allah. Sementara takut kepada selain Allah berbeda. Takut pada hantu, lari. Takut pada tikus, lari. Tapi takut kepada Allah, menjalankan perintahnya. Itu jadi, jangan langsung dikatakan bahwa bagi orang yang takut kepada selain Allah, dia berarti telah syirik kepada Allah. Tidak. Itu ya. Jadi itulah makna ibadah. Itulah makna ibadah, puncak ketaatan dan perendahan diri hanya kepada puncak perendahan diri dan ketundukan hanya kepada Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidh Al-Lughawi Taqiyuddin As-Subki. Kalau disebut Al-Hafidh bukan menghafal Al-Quran saja. Kalau disebut Al-Hafidh Al-Lughawi lagi, Al-Hafidh itu adalah julukan khusus kepada para orang yang ahli hadis yang tingkatnya sudah bisa mensahihkan atau mendhaifkan hadis. Al-Hafidh yang sanadnya bersambung ke Rasulullah tentu. Mereka sudah menghafal hadis 100.000 hadis lebih. Ini derajat para Al-Hafidh. Ini derajat para Al-Hafidh yang layak untuk mensahihkan atau mendhaifkan hadis. Jadi bukan sembarangan orang layak untuk mendhaifkan atau mensahihkan hadis. Hanya Al-Hafidh yang telah mencapai derajat ini yang bisa mensahihkan dan mendhaifkan hadis. Contohnya Taqiyuddin As-Subki. Makanya para ulama mengutip ini. Karena kenapa? Karena beliau kekuatan ilmunya, bahkan ahli bahasa lagi. Udah ahli hadis, juga ahli bahasa. Maka layak beliau untuk memberi definisi tentang bahwa makna ibadah adalah puncak perendahan diri dan ketundukan. Nah, kemudian setelah kita mengetahui makna asyhadu an la ilaha illallah secara umum, asyhadu an la ilaha illallah, syahadat pertama, yaitu mengetahui, meyakini dan mengakui dengan lidah bahwa yang disembah dengan benar hanya Allah. Lalu kita mengetahui makna al-wahid. Apa makna al-wahid? Allah bersifat dengan sifat al-wahid. Apa arti al-wahid? Al-wahid tidak ada sekutu baginya dalam ketuhanan. Kalau kita mendengar makna al-wahid, bukan angka. Kalau kita sering mendengar wahidun dalam bahasa Arab, bermakna satu.
Wahid dalam bahasa Arab bermakna satu, tapi ketika ke Allah bukan angka, bukan bermakna satu. Bukan ketika disebut Al-Wahid, satu, Allah itu satu. Esa, yang dimaksud Esa maknanya tidak ada sekutu baginya, bukan angka. Bukan seperti kita menerjemahkan wahidun, satu dalam bahasa Arab. Tapi wahid kepada Allah bermakna tidak ada sekutu baginya dalam ketuhanan, bukan angka. Sehingga tidak boleh ditanya kam, berapa. Allah Esa, tidak ada sekutu baginya. Itu makna al-wahid yang perlu kita simpan dalam pikiran kita, bukan angka satu. Esa Allah, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada sekufu, tidak ada yang sekutu bagi Allah. Manusia ada sekutu. Sesama manusia ada sekutu, ada bagian, ada mata, ada hidung, ada tangan, ada sekutu. Manusia dengan makhluk lain juga ada sekutunya. Adanya sebelumnya tidak ada. Bukankah itu ada sekutu? Sementara Allah tidak ada sekutu baginya. Makanya kenapa tidak layak Nabi Isa dijadikan oleh orang, bagaimana kita menolak bahwa Nabi Isa bukan Tuhan? Tuhan itu tidak ada sekutu baginya. Sementara Nabi Isa ada sekutu. Nabi-nabi yang lain, manusia beliau ada sekutu, tidak layak disembah. Ibu beliau Sayyidah Maryam, walaupun Nabi Isa itu adalah istimewa, Allah berikan kepada beliau tidak ada ayah. Beliau tidak berayah. Ruh yang dimuliakan oleh Allah. Ruh Nabi Isa, ruh yang dimuliakan oleh Allah, dihembuskan oleh malaikat dalam rahimnya Sayyidah Maryam atas perintah Allah. Ruhun musyarrafun indallah, yang dimaksud adalah ruh yang dimuliakan oleh Allah, bukan ruhnya Allah, bukan ruh Allah, tapi yang dimaksud adalah ruh yang dimuliakan oleh Allah. Itu Nabi Isa ada keserupaan dengan yang lain. Bahkan Nabi Adam tidak ada bapak, tidak ada ibu. Nabi Adam ada. Nabi Isa tidak berbapak, ada ibu, ada sekutu bagi Nabi Isa, tidak layak disembah. Karena kenapa? Ada sekutu. Sementara Allah Esa, wahid, la syarikalah. Allah wahidun, la syarikalah. Allah Esa artinya tidak ada sekutu baginya. Sesembahan selain Allah, semuanya ada sekutu. Mana contohnya? Yahudi tadi mengatakan bahwa Tuhan mereka ada di atas arash, duduk di atas arash, rambutnya ikal, kulitnya sawo matang, umurnya 30-an tahun. Gimana enggak sekutu? Ini sudah ada rambut, sudah ada bagian-bagian, sudah bisa duduk seperti manusia. Ada sekutu. Nasrani menyembah, semuanya ada sekutu. Orang Nasrani menyembah Nabi Isa, katanya menyembah ada kata mereka ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu. Semuanya itu ada sekutunya. Yang mereka sembah semua ada sekutu. Tuhan selain Allah semuanya ada sekutu. Hanya Allah yang kita sembah tidak ada sekutu baginya. Allah bersifat Al-Wahid alladzi la syarika lahu fil uluhiyah. Allah yang kita sembah Esa bermakna tidak ada sekutu baginya, bukan bilangan. Allah Esa dari segi tidak ada sekutu baginya, bukan dari segi bilangan, tapi dari sisi bahwa Allah tidak ada sekutu baginya. Semoga dapat kita pahami. Ini sangat penting bagi orang Islam mengetahui sifat Al-Wahid Allah. Karena banyak orang, mohon maaf, bingung ketika menjelaskan kepada anak-anak bagaimana dimaksud dengan Al-Wahid. Sehingga jangan-jangan dia menganggap angka. Kalau angka 1 kurang 0,1 nggak jadi angka. Kalau angka 1 kurang separuh tidak jadi angka. Tidak lengkap jadi angka 1. Makanya tidak ada sekutu maknanya. Bukan bagian, bukan bilangan. Jangan tanya Allah kam. Tidak berlaku bagi Allah pertanyaan kam. Itu makna Al-Wahid, semoga dapat kita memahami. Kemudian, apa yang makna Al-Ahad? Apa beda makna sifat Allah Al-Wahid dengan sifat Allah Al-Ahad? Apa sih makna Al-Ahad? Yang selama ini juga Esa, Wahid Esa, Ahad Esa, orang memahaminya. Tapi sesungguhnya berbeda. Al-Ahad, yang ada Qul huwallahu ahad.
bahwa Allah bersifat dengan sifat ahad. Apa arti ahad? Ahad artinya Allah itu tidak terdiri dari bagian-bagian. La yaqbalul inqisam. Allah tidak menerima bagian-bagian. Allah tidak terdiri dari bagian-bagian. Itu makna ahad. Allah tidak terdiri dari bagian-bagian. Esanya Allah tidak terdiri dari bagian-bagian. Kalau makhluk ada bagian-bagiannya. Allah karena bukan benda sehingga Allah tidak terdiri dari bagian-bagian. Allah bukan benda sehingga tidak terdiri dari bagian-bagian. Seluruh benda yang Allah ciptakan semua ada bagian-bagiannya. Secara umum dalam ilmu tauhid makhluk itu ada dua. Ada makhluk kasif, ada benda. Mohon maaf, benda. Benda Allah ciptakan secara umum ada dua. Ada dua jenis. Ada benda kasif, ada benda latif. Namanya itu selain Allah kan makhluk, benda. Kenapa lebih khusus benda? Karena benda itu dia berdimensi. Ada dua benda, ada benda kasif, ada benda latif. Benda kasif adalah benda yang dapat dipegang oleh tangan manusia. Manusia dapat dipegang. Hewan dapat dipegang. Tumbuh-tumbuhan dapat dipegang. Gunung dapat dipegang, langit dapat dipegang, namun kita belum pernah nyampe ke sana. Bulan dapat dipegang, benda yang dapat dipegang, arasy dapat dipegang. Semuanya ini namanya makhluk kasif, dapat dipegang. Ada satu lagi benda namanya benda latif. Benda kasif tadi, ada benda latif. Benda latif, benda yang tidak dapat dipegang oleh tangan manusia. Udara tidak dapat dipegang oleh tangan manusia. Cahaya tidak dapat dipegang. Kegelapan tidak dapat dipegang. Ruh kita tidak dapat kita pegang. Malaikat, jin, ini juga benda. Tapi tidak dapat dipegang oleh tangan kita. Kita tidak dapat mengambil cahaya. Kita tidak dapat mengambil kegelapan. Karena benda ini benda yang tidak dapat dipegang oleh tangan. Jadi golongan benda ada dua. Latif dengan kasif. Benda yang dapat dipegang dan benda yang tidak dapat dipegang. Yang dapat dipegang tidak dapat dipegang. Nah, karena Allah bersifat ahad. Allah bersifat ahad. Allah bukanlah benda yang dapat dipegang dan bukan benda yang tidak dapat dipegang. Jadi, benda yang tidak dapat dipegang, angin, cahaya, kegelapan, Allah bukan seperti benda-benda ini. Bukan seperti ini semua. Karena benda, semua benda diciptakan oleh Allah. Berdimensi. Kalau kita mengetahui bahwa benda yang dapat dipegang oleh tangan berdimensi, apakah kita juga mengetahui bahwa benda yang tidak dapat dipegang oleh tangan kita juga sesungguhnya dia berdimensi? Mana bukti bahwa benda yang tidak dapat kita pegang ini adalah berdimensi juga? Cahaya, ada ukurannya. Bukankah dalam ilmu fisika bisa diukur cahaya? Kecepatan cahaya bisa diukur? Suara juga bisa diukur? Ini bukti bahwa benda latif ini dia punya dimensi. Dapat diukur, ada ukuran dia. Gelap juga ada ukuran. Terang, cahaya juga ada ukuran. Diciptakan oleh Allah. Wa ja'ala dzulumati wan nur. Allah lah yang menciptakan kegelapan dan Allah yang menciptakan cahaya. Jadi cahaya tidak terjadi dengan sendirinya. Kegelapan juga tidak terjadi dengan sendirinya. Bukan berarti ketika tidak ada gelap maka muncullah terang, tidak. Jadi Allah pencipta kegelapan, Allah juga pencipta cahaya. Ada dimensi. Sekarang di belahan negara tertentu sedang gelap karena malam. Ini Allah kehendaki ada ukuran gelap itu. Di tempat kita sedang terang karena Allah menghendaki ada menciptakan terang di daerah kita. Semuanya ini adalah berdimensi. Angin juga berdimensi. Mana bukti angin berdimensi? Ketika dia masuk ke dalam ban kita, kalau ban itu terlalu keras, dia akan terlalu banyak diisi dengan angin, maka akan meledak. Kalau terlalu kurang, maka akan kempes. Inilah bukti dia berdimensi. Jadi benda yang Allah ciptakan, semuanya berdimensi. Ada lebar, ada kedalaman. Jadi semua benda ada dimensinya. Jadi benda semua yang Allah ciptakan dari tidak ada menjadi ada. Allah tidak serupa dengan benda-benda ini. Makanya Allah bersifat ahad. Allah bersifat ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad,
bahwa Allah itu adalah esa, tidak terdiri dari bagian-bagian. Sehingga Allah tidak boleh tanya bagaimana, apa pasal tidak boleh tanya bagaimana, karena Allah bukan benda. Semua benda dapat kita gambarkan, dapat kita bayangkan. Tapi Allah pencipta benda-benda ini tidak dapat kita gambarkan. Bahkan ya, dari sisi benda saja masih ada yang tidak dapat kita gambarkan karena kita tidak pernah melihat. Belum pernah kita melihat malaikat. Kita nggak bisa membayangkan. Belum pernah kita melihat arash, kita nggak bisa membayangkan. Padahal itu masih benda yang Allah ciptakan. Konon lagi pencipta benda-benda ini, tentu tidak ada pertanyaan bagaimana kepada Allah. Tidak ada pertanyaan bagaimana, di mana. Tidak ada pertanyaan di mana kepada Allah. Karena kenapa? Karena Allah ada, tidak membutuhkan kepada tempat. Tempat adalah makhluk ciptaan Allah. Allah tidak membutuhkan kepada tempat. Tempat adalah ruang kosong yang diisi oleh benda yang berdimensi tadi. Sementara Allah karena bukan benda yang berdimensi, sehingga Allah ada tanpa membutuhkan tempat. Allah ada tanpa membutuhkan tempat. Allah bersifat ahad. Jadi tidak terdiri dari bagian-bagian. Jadi Allah, disinilah makna kenapa Allah tidak di arash. Kalau dibilang Allah di arash, akan bertentangan dengan ayat surah Al-Ikhlas tadi yang kita baca. Jadi qul huwallahu ahad, bahwa Allah bukan benda. Yang mengisi ruang kosong itu adalah benda. Kalau dibilang Allah ada di arash, berarti ada bagian-bagiannya dong. Udah bertentangan dengan sifat ahadnya Allah. Tidak, Allah bukan benda, tidak terdiri dari bagian-bagian. Bukan seperti benda kita ini yang duduk, ada bagian bawah, ada bagian yang melipat, ada bagian atas. Ini namanya duduk. Yang duduk itu dimiliki oleh benda yang ada bagiannya. Allah tidak terdiri dari bagian-bagian. Jadi kalau dalam ayat kok ada berbunyi Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa bermakna Allah menguasai arash. Bukan duduk di atasnya. Bukan duduk di atasnya. Jadi, karena kalau dibilang duduk bertentangan dengan ayat Qul huwallahu ahad tadi. Bertentangan. Karena nggak mungkin antara satu ayat dengan ayat lain bertentangan. Lalu ada apa dengan ayat ini? Ini ayat tadi adalah ayat mutasyabihat. Yang makna itu bukan seperti yang terlintas di kepala kebanyakan orang. Bukan seperti itu maknanya. Tapi maknanya yang lebih cocok adalah karena itu banyak maknanya. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa itu istawa berpasangan dengan Allah dalam bahasa Arab itu punya belasan arti. Oleh ulama dipilih yang sesuai dengan kebesaran Allah menguasai. Sebagaimana juga Sayyidina Ali berkata, Innallaha ta'ala khalaqal arsya izharan liqudratih walam yattakhidhu makanan lidzatih. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan arash bukan untuk menjadikan tempat bagi zatnya. Innallaha Ta'ala khalaqal arsya izharan liqudratih. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan arash untuk memperlihatkan kuasanya. Walam yattakhidhu makanan lidzatih, dan tidak menjadikannya tempat bagi zatnya. Jadi arash bukan tempat duduk Allah. Koreksi pikiran kita, bersihkan pikiran kita dari kesyirikan. Jangan anggap bahwa Allah itu benda. Allah itu bersifat ahad. Allah itu bersifat wahid. Inilah namanya tauhid. Inilah namanya tanzih. Mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Bukan tashbih. Tashbih menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mengatakan Allah bertangan, mengatakan Allah berkaki, mengatakan Allah duduk di atas arash. Itu adalah menyerupakan. Itu tashbih. Tanzih mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluknya. Nah, jadi harus kita pahami dengan baik dan benar makna al-wahid dengan makna al-ahad. Ini pokok akidah untuk kita pahami. Ini pokok akidah. Jangan terjatuh dalam tashbih. Jangan terjatuh dalam wahdatul wujud juga. Wahdatul wujud meyakini Allah itu benda latif. Dia meyakini Allah itu menyatu dengan manusia. Menyatu dengan alam. Dia meyakini bahwa Allah menyatu dengan alam. Sebagaimana menyatu air dengan gula. Ini wahdatul wujud. Kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah para nabi, para sahabat, para ulama meyakini Allah ada tanpa tempat. Allah tidak ada sekutu baginya. Tidak boleh tanya bagaimana. Itu. Jadi itu yang harus kita pahami, makna al-ahad dan makna al-wahid.
dengan dalil qul huwallahu ahad Allahus samad. Allah bukan tempat bergantung, tapi Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya, tapi seluruh makhluknya membutuhkan kepada Allah. Lam yalid, Allah itu tidak dilahirkan, bukan dari Allah itu lahir sesuatu. Walam yulad, bukan dari Allah itu bagian sesuatu. Jadi nyata sekali ini penolakan terhadap kesyirikan-kesyirikan. Disinilah dia. Jadi kenapa nggak layak Nabi Isa sebagai Tuhan? Ya namanya manusia, beliau ada sekutu baginya dan dilahirkan. Gitu. Kemudian apa makna al-awwal? Sudah al-wahid, al-ahad, kemudian Allah bersifat dengan sifat al-awwal. Allah bersifat dengan sifat al-awwal. Apa arti al-awwal? Al-awwal artinya adalah bahwa Allah tidak bermula dan tidak didahului dengan ketiadaan. Jadi Allah al-awwal labtida'a liwujudihi. Allah ada, tidak ada awalan bagi adanya Allah. Allah tidak didahului, tidak ada. Allah ada, tidak didahului, tidak ada. Sementara benda tadi ada, diciptakan oleh Allah, didahului tidak ada, baru ada, diadakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Allah ada, tidak didahului, tidak ada awalan. Sehingga nggak boleh tanya kapan adanya Allah. Hanya Allah satu-satunya yang ada tanpa awalan. Seluruh makhluk ciptaan Allah adanya didahului oleh adanya, didahului oleh tidak ada. Sehingga seluruh makhluk mesti ada awalan. Nggak perlu bingung di sini. Mesti seluruh makhluk adanya sebelumnya tidak ada, lalu diadakan. Adanya Allah tidak didahului oleh tidak ada. Itu konsep bahwa Allah tidak ada awalan atau al-qadim. Al-qadim bedanya apa dengan al-awwal? Al-qadim Allah tidak dilalui oleh masa. Tidak dilalui oleh masa. Al-awwal adanya, tidak didahului ketiadaan dan tidak didahului oleh masa. Itulah al-awwal dan al-qadim. Kalau dalam sifat 20 kita membaca qidam. Jadi Allah adanya, tidak didahului oleh tidak ada. Seluruh makhluk ada karena diadakan oleh Allah. Jangan tanya Allah kapan adanya. Ini adalah pertanyaan yang mengandung kekufuran. Pertanyaan kufur ini. Kalau bertanya kapan adanya Allah. Atau kalau ada orang yang bingung, duluan Allah, na'udzubillah. Ada pertanyaan orang mengatakan duluan Allah apa duluan makhluk? Ini pertanyaan yang sangat membahayakan akidah. Orang ini berarti meragukan Allah tidak ada awalan. Dia perlu bersyahadat, ragu. Ingat, tidak boleh ragu orang Islam ini, yakin dengan pasti. Ya, yakin kita dengan pasti bahwa Allah satu-satunya yang ada tanpa awalan, tidak didahului, tidak ada. Hanya makhluk yang didahului oleh tidak ada. Ini akidahnya orang Islam. Jadi nggak usah bingung. Alam dengan jenis dan individu-individunya itu ada awalan. Karena Allah penciptanya. Makhluk pertama diciptakan oleh Allah berupa air, kemudian arash, kemudian qalam, kemudian lauhul mahfud. Sebelum ada ini, Allah ada, tidak ada yang menyertainya. Allah ada, tidak ada yang menyertainya. Belum ada air, belum ada arash, belum ada qalam, belum ada lauhul mahfud, belum ada malaikat, belum ada jin, belum ada manusia, belum ada bumi, belum ada apapun. Allah ada, tidak ada yang menyertainya. Tanpa awalan. Ini akidah orang Islam. Jangan pernah ragu, jangan pernah bertanya kapan. Dan jangan pernah ragu duluan alam apa duluan Allah. Jelas bahwa hanya Allah satu-satunya yang tidak ada awalan. Itu yang perlu kita yakini. Jangan ragu dengan sifat qidam, qadim, al-awwal. Kalau qadim kena kepada makhluk itu udah beda makna. Kena masa, misalkan piramid itu qadim juga, sudah lama dia. Tapi ada awalan dan dilalui oleh masa. Allah tidak kena baginya masa. Allah bersifat hanya Allah satu-satunya pada azal, tidak ada yang menyertainya. Ketika kita sebut hanya Allah satu-satunya pada azal adalah keberadaan yang tidak ada awalan. Allah bersifat azali, tidak ada
awalan, tidak didahului oleh ketiadaan. Bukan zaman azali. Jangan katakan zaman azali kepada Allah, karena kenapa? Zaman tidak berlaku kepada Allah. Zaman adalah masa, dan masa tidak berlaku kepada Allah. Hanya boleh dibilang Allah azali tanpa masa, tanpa zaman. Allah azali, bukan ada sejak zaman azali, itu salah. Kita katakan bahwa Allah azali, artinya tidak ada awalan. Bukan zaman azali, karena zaman tidak kena kepada Allah. Itu. Nah, mudah-mudahan inilah akidah yang perlu kita yakini sebagai seorang Muslim. Akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidahnya para ulama. Semoga Allah mewafatkan kita dalam akidah yang benar. Semoga Allah memberikan kita ketetapan dalam belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan katakan sudah cukup. Jangan katakan bahwa kita sudah belajar dulu saat kecil. Ilmu agama terus harus dipelajari sampai kapanpun. Gak boleh kita merasa kenyang. La yashba' mu'minun min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Tidak layak seorang muslim berkata bahwa dia telah kenyang, sudah cukup belajar ilmu agama sampai akhirnya dia masuk surga. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Terima kasih yang sudah bergabung. Semoga Allah berkahi kita. Sampai jumpa insyaAllah minggu depan. Jumat depan, bukan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum yang telah mengucapkan barakallahu fikum. Amin wa fikum. Assalamualaikum.